Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalal. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian semua berada, pada akhirnya waktu yang dinanti pun segera akan tiba. Saat ini saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap dalam perjalanan menuju Kabupaten Kulon Progo. Rencana kita akan mengadakan beberapa kegiatan di Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Bukit Menoreh. Satu bukit yang kita jadikan sebagai satu tempat fasilitas membuka komunikasi dengan Sang Hyang Astadewa sesuai dengan petunjuk yang Astadewa berikan kepada kami. Dan memang sangat disayangkan adanya keterbatasan tim yang hadir di Bukit Menoreh, membuat korwil-korwil yang lain. Saya secara pribadi memohon maaf karena liputan kali ini bukan untuk umum atau anggota-anggota korwil. Jadi memang dikhususkan orang-orang yang memang memiliki peran dalam suksesnya kegiatan di Bukit Menoreh. Saya berharap mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan memberikan pertolongan kepada kita. Karena saya secara pribadi pun tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Yang jelas kita memang memiliki tema yang nanti kita akan angkat ketika atau jikalau betul-betul kami mampu untuk membuka komunikasi dengan Sang Hyang Astadewa. Oke, sahabat Syiar, ini memang sebenarnya tugas yang nggak boleh dianggap ringan juga ya. Masya Allah. Karena kita berhadapan dengan salah satu pemimpin para Sang Hyang di tanah Jawa. Betul. Dan pada akhirnya waktu itu akan tiba. Masya Allah, merinding nih. Sengaja ditegang-tegangin. Iya, tegangin. Padahal biasa aja, biasa. Tapi emang menarik sih Pak Ustadz, dalam arti Menarik, ya? ini salah satu apa ya, goresan sejarah juga buat SDG gitu Pak Ustadz. Ketika salah satu penguasa ya ibaratnya yang memimpin alam gaib lah gitu, alam gaib di Pulau Jawa ini kita mau berkomunikasi gitu. Karena cuma di SDG doang yang aneh lihat gitu Pak Ustadz ya, komunikasi sama Sang Hyang Rahyang itu bisa ketawa-tawa Pak Ustadz. Karena kita memang menganggap semua makhluk Allah itu sama. Alhamdulillah. Yang membedakan hanya ketakwaan dan kemuliaan beliau. Insya Allah. Terutama berhadapan dengan makhluk yang apa ya? Ya yang kita memang mengedepankan kebaikan kepadanya gitu. Atau kita mengharapkan kebaikan dari dia dalam rangka syiar atau dalam rangka memeluk ajaran Islam gitu. Kita memang nggak banyak berharap ya tentang pengislaman Astadewa, itu masih di luar lah dari jangkauan kita. Betul. Yang jelas kita akan mencoba menjajaki gimana sih karakter atau pemikiran ataupun pandangan Astadewa sendiri terhadap gejolak yang terjadi sejak SDG ini ada ya atau muncul di dunia YouTube gitu kan. Kita membahas, mengungkap beberapa legenda, beberapa situs-situs budaya gitu yang ternyata memang bersinggungan dengan mereka itu, entah dengan Cikidul, entah dengan Sang Hyang yang lain yang menempati satu tempat. Tapi menurut Anda mau minta inan juga ente nih, kalau buat ente sendiri ada nggak sih persiapan khusus gitu dalam rangka kita? Nggak ada. Kan kita udah insya Allah Hendra ibadah. udah punya persiapan khusus Hendra itu. Ada Mas. Ada dia. Apaan itu Bang Hendra? Kamera 4K. Masya Allah, kamera baru Bang Hendra. Alhamdulillah. Peralatan baru. Karena Karena kita juga pengen hasilnya itu maksimal. Ya. Terutama racikan Hendra saya di story dan tim ini. Racikannya kita pengen nikmati itu kayak gimana ini. Tapi maksud sebenarnya menarik sih Pak. Waktu di rumah Syiar itu kan Wendy sempat ada gelisah tuh. Akhirnya ke rumah Syiar terus ada yang masuk Pak. Nah itu sebenarnya apakah beliau itu atau siapa Pak? Oke. Sebenarnya sih beliau itu belum turun gunung. Tetapi beliau punya boleh dikata ajudan atau orang-orang terdekat yang biasa
melakukan interaksi dengan manusia. Nah, betul. Makanya untuk namanya sendiri masih ada sembunyikan gitu. Tapi begitu nama disebutkan pasti sahabat saya pasti paham. Oh, ternyata dia namanya gitu. Oh, gitu. Oh, ternyata si A. Dan si A itu ternyata juga bukan Astadewa ternyata. Oh, bukan. Sebagai pimpinan tertinggi mungkin nggak akan gampang lah dia masuk ke tubuh manusia, interaksi dengan manusia. Tentu ada beberapa hal-hal yang menjadi pertimbangan mereka. Sama kayak Cikidul. Iya, betul. Walaupun orang ngelihat Cikidul bisa dipanggil ke sini, bisa diminimalisasi, tanda tanya besar. Betul. Karena seorang raja itu nggak mungkin turun langsung ibaratnya. Iya, apalagi berhadapan dengan orang-orang yang nggak dianggap sekutu, kecuali dianggap sekutu. Itu bisa terjadi melalui hal-hal yang lain. Weh, tim 2 gimana? Siap semua ya? Aman? Udah duluan itu ya? Tapi ya jelas nanti nggak ada persiapan tertentu dia. Nggak, kan kita udah umroh Pak Ustadz. Alhamdulillah. Persiapannya umroh aja. Alhamdulillah aman. Jadi memang kita sendiri nggak ada persiapan apa-apa kecuali tema ya. Agar apa yang terjadi nanti itu nggak keluar dari tema kita atau kita ngobrolnya ngalor ngidul. Karena pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terus juga pengennya kemana-mana gitu. Iya, pasti kita pengen, wah kalau mau dituntasin mungkin 7 hari 7 malam mungkin nggak kelar juga. Nggak kelar juga. Cuma titik berat kita sih memang apa yang pernah didakwahi oleh salah satu pendakwah atau pensyiar Islam di tanah Jawa yang bernama Syekh Subakir gitu loh, tentang sejarah itu. Apa benar sejarah itu pernah terjadi di tanah Jawa ini, dan apakah betul lokasinya di Gunung di Bukit Menore atau yang masyarakat luas tahu di Gunung Tidar. Hal-hal seperti itu yang kita akan bahas dan menyangkut poin-poin poin-poin apa yang menjadi perjanjian mereka dan apa konsekuensi dari perjanjian mereka. Allah. Jadi banyak sekali yang kita akan coba ungkap nantinya itu. Karena waktu di liputan Gunung Serandil kan itu marah juga tuh yang makhluk masuk pas kita lagi ngobrol lagi break. Betul. Dan coba lihat karakter makhluk yang di Serandil dengan makhluk yang datang di Rumah Siar. 11-12. Ya, walaupun nggak sama tapi mirip. Mungkin 11-12. Bingung kan? Walaupun nggak sama tapi mirip. 11-11. Iya. Tapi yang jelas itu bukan sosok Astadewa ya. Bukan sosok Astadewa. Astadewa sendiri juga saya insya Allah akan mempersiapkan satu orang lah nanti itu. Mudah-mudahan beliau bisa hadir, karena memang dari segi energi itu cocok gitu. Energi Astadewa itu sangat-sangat halus dan dia nggak gampang emosi, cenderung bisa mengendalikan diri. Jadi kalau ente mau ngelihat karakter Jawa asli gitu, Jawa zaman dulu itu hampir sama dengan karakter Astadewa itu. Oh, yang suka diwayang-wayang gitu. Iya. Omongannya penuh dengan nasihat gitu, makanya simbol dia selalu ini. Itu simbol dia penasehat, dia selalu menasehati gitu. Gaya-gayanya dan lain sebagainya. Nggak begini Pak Ustadz ya? Hah? Monggo gitu. Tapi ya kita juga pengen tahu, dan itu sebatas kemampuan ilmu yang kita dapatkan selama ini. Kita nggak tahu aslinya itu seperti apa. Cuma dari pertemuan saya yang walaupun hanya beberapa menit dulunya itu dengan Astadewa itu menunjukkan karakternya dia. Dia nggak banyak ngomong, bahkan yang lebih banyak interaksi ke saya pada waktu itu Cikidulnya itu. Dan kalau kita lihat fenomena masyarakat kan, kayak misalnya tokoh Semar lah, ada yang menggambarkan dia tokoh berkulit putih dan ada yang berkulit hitam. Iya. Nah yang asli itu yang mana? Nanti kita akan coba tanya. Oh, kirain berwujud Mas. Hah? Kirain berwujud. Putih ataupun hitam. Jadi banyak sih hal-hal yang beredar di tengah masyarakat yang coba kita konfirmasi. Terutama apakah betul Astadewa itu adalah Semar? Semar adalah Astadewa. Apakah Sabdo Palon? Atau Sabdo Palon? Atau ada juga Ismoyo Jati. Banyak nama-nama beliau itu.
Itu kayak ada serupa tapi tak sama. Nah, serupa tapi tak sama. Makanya kita akan coba telusuri. Karena banyak penonton kita juga menganggap hakikatnya Astadewa itu adalah Semar. Iya betul. Seperti itu. Ini semakin menarik. Iya. Tapi kalau ini maaf, kalau dari ini kan menoreh dekat dengan selatan, Pak. Iya. Yang kita khawatirkan kan ada penyusup gitu. Hadapin aja lah. Hadapin aja. Iya, namanya berjuang gitu begitu. Iya. Istilah medan pertempuran itu nggak mesti di sebuah medan peperangan. Dalam satu perjanjian atau satu apa kalau disebutnya? Meja bundar. Ya kayak meja bundar pertemuan. Konferensi. Itu hakikatnya juga pertempuran. Oh. Jadi pertempuran itu nggak, kalau buat kita buat saya sendiri itu nggak dimaknakan sebagai makna yang sempit dengan mengangkat senjata kita bertempur, bukan. Hakikatnya strategi kita baik di dalam pertempuran ataupun di dalam komunikasi itu hakikatnya tempur gitu. Jadi tempur kita nggak pakai senjata tetapi pakai kata-kata. Iya. Dan syukur alhamdulillah dari ungkayan kata-kata yang kita ambil dari ajaran kita itu udah banyak sanghyang yang ada beberapa sanghyang yang kita muslimkan. Alhamdulillah. Ada rahyang yang kita muslimkan dan ada pangeran yang kita muslimkan. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu pertempuran kata-kata. Betul. Seperti itu. Dan mungkin itu juga nanti akan terjadi. Dan kalau memang mengarah kepada pertempuran senjata, insya Allah kita juga siap. Siap. Karena tim semua pakai seragam tempur semua. Siap. Yang belum punya pakai beli dulu. Oh, udah punya semua ya? Ini yang berangkat? Udah belum? Loh, Ini gimana? oh, dia kan pihak selatan, nggak pakai seragam. Oh, Dia. iya. Kode kan? Iya, dia pihak selatan nggak pakai seragam. Iya. Nanti susah kita bedain nih mana selatan Oh mana. iya bener. Iya. Waduh. Sian juga. Tamu nih berarti. Hah? Udah ada kode. Udah. Alhamdulillah. Wiseso gimana Wiseso? Adin Kak? Merenung mulu Wiseso. Insyaallah. Cuma kita sendiri ya coba bisa berharap yang terbaik ya Pak Sat. Ya seperti itu. Karena nggak bisa dirancang, nggak bisa di skenario. Gitu. Karena memang hal ini bukan skenario kita. Kita apa adanya aja mengalir gitu tanpa ada konsep, tanpa ada satu kesepakatan begini begitu, nggak ada, sama kita mengalir aja. Cuman kita memang tetap harus memiliki tema pembicaraan atau substansi yang nanti akan menjadi pembicaraan kita. Paling itu agar arah tanya jawab kita nggak ngalor ngidul, terarah gitu. Apa yang kita mesti ungkap, biar terarah gitu. Tapi hasilnya ya kita hanya menyiapkan tubuh-tubuh para mediator seperti itu. Ini berapa mediator kita siapin Pak Sat? Banyak ya kita. Banyak ya? Atma, Wendy, Kipli, belum Arpa. Sadi, Arpa, belum yang dari Solo, 7 ataupun 8. Masya Allah. Banyak Pak Sat. Banyak. Iya. Mudah-mudahan karakter Petruk ada ya nanti. Gareng. Iya benar. Soalnya itu katanya mitosnya Punakawan itu. Punakawan, iya. Tempat Semar mendidik atau mengayomi Punakawan itu di situ. Mitosnya itu seperti itu. Makanya 1-2 hari ini saya akan berjumpa dengan kepala desa untuk lebih mematangkan lagi dan memastikan sebenarnya ada mitos apa di Bukit Menoreh dan kenapa namanya Menoreh. Menoreh. Ada hubungan dengan perjanjian Pak? Perjanjian. Ya kita menduga itu ke arah sana. Kenapa dinamakan Menoreh? Karena pernah ada sesuatu yang ditorehkan di sana. Nah, gitu. Dan sesuatu yang ditorehkan pasti sesuatu yang sangat penting sampai ditorehkan gitu. Makanya kita pengen tahu juga, termasuk isi-isi perjanjian, kalau memang perjanjian itu ada, isinya itu apa. Dan apa ada revisi sekarang? Adendum. Adendum. Kita nggak tahu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas memang mudah-mudahan apa yang kita suguhkan nanti membawa manfaat. Amin. Khususnya untuk iman Islam kita, keyakinan kita pada Allah dan juga keyakinan kita kepada makhluk-makhluk gaib.
hakikatnya mereka itu semua tidak sekuat apa yang kita duga gitu. Selama kita semua memiliki keimanan atau kekuatan dalam iman, dalam Islam, dalam ilmu dan juga amal. Alhamdulillah kita tim Syiar Dalam Gelap telah berada di KM 207. Palikanci. Apa ya? Tol Palikanci ya? Palikanci. Sedang menuju arah wetan timur Kabupaten Kulon Progo. Baiklah sahabat Syiar, ikuti terus penelusuran kami di Bukit Menoreh. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran tentang perjalanan tanah Jawa ini. Masya Allah. Oke Di, gitu aja. Siap. Ada lagi yang mau ditanya? Bang Hendra biasanya mau nanya, Mas Ed. Apa itu? Hah? Oh ya bener ente. Ada belum dengar kabar itu? Hari kemarin Ibu Ane juga ngomong begitu tadi telepon. Hati-hati katanya ada gempa. Nggak ada itu emang lagi batuk. Kayak musim batuk sekarang ya. Pancaroba. Iya benar lagi batuk. Iya. Saya kemarin juga katanya Bang Hendra di Menoreh longsor juga, Mas Ed. Ya bener nggak? Mana yang dari ini? Dari arah Magelang. Iya. Oke, aman insya Allah. Aman. Iya, aman. Yang jelas jangan berhenti untuk mohon perlindungan dan keselamatan Insya Allah. pada Allah. Insya Allah. Baiklah sahabat Syiar, ikuti terus penelusuran kami di kota Kulon Progo, di Bukit Menoreh dalam rangka liputan mengungkap sejarah masa lalu perjanjian siapa Syekh Subakir. Subakir dengan Sabdo Palon. Masya Allah. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Waalaikumsalam warahmatullah. Dalam rangka apa ini, Ndra? Perjalanan udah sampai mana nih, Pak? Alhamdulillah udah di KM 300 berapa ya kita? 378. Ah, yang bener. Oh ya udah mau masuk Semarang kita. Ini lagi ngisi air minum buat mobil kita. Tadi mau coba yang listrik, nggak bisa ini listrik Indra. Oh, nggak bisa. Udah colokan, Bang. Kondisi aman, damai, sentosa. Iya. Apalah cuaca juga cerah. Pokok pertama itu makanan. Indra ya. Iya. Logistik aman. Di sini aman, di sana enggak, Pak? Ya bener ente. Wah. 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 Kali biskuit satu lagi, biskuit satu. Pokoknya mantap lah. Amal. Iya. Makasih ya. Mudah-mudahan sih ya perjalanan kurang lebih sekitar 3 jam lah sampai ke base camp kita. Iya, mudah-mudahan maghrib atau isya lah kita sampai. Yang jelas kita udah melakukan sholat jamak qashar, jadi asar ini kita bisa bablas sambil menunggu waktu maghrib nantinya. Ya, sahabat Syiar, kayaknya udah semua belum ini line up. Kita 3 mobil ini, ya keberangkatan pertama 3 mobil, nanti insya Allah tim kedua malam Sabtu meluncur dengan menggunakan Hi-S. Dan saya secara pribadi mengucapkan jazakallah atas supportnya. Jadi ada yang nyumbang Hi-S untuk kita gunakan dalam transportasi SDG free, termasuk mobil, supir dan juga bahan bakar. Ya, terima kasih banyak atas subsidi yang diberikan ke SDG. Ya, oke, sahabat Syiar, kayaknya udah siap line up. Ya. Jangan lupa, nanti insya Allah kita akan lanjutkan di Kabupaten Kulon Progo. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Mas, buat ini, Mas. Haus.
Wah, iya benar. Pas cocok. Depok. Wah, ngeri orang yang wah, ngeri benar. Sama topi. Ngeri sama topi. Jawara udah. Jawara. Terima kasih. Oke, sahabat siar, kita alhamdulillah kedatangan satu HIS rombongan pesantren Misbahun Nur. Bandung Ciawi, Cimahi. Cuman isinya SDG. Memang perlu dipondokin semua tuh kayak itu. Yang gitu ya maksudnya. Iya, betul. Tapi alhamdulillah mereka udah sampai dengan selamat. Iya. Dan terima kasih nih atas sponsor dari Karina Production dan juga Faruk Entertainment. Terima kasih atas supportnya. Support. Kita basecamp di mana Pak ini? Daerahnya? Daerah ini tuh. Kelurahan Patalungan. Patangpuluhan. 40-an. Dulu tuh legenda atau cerita yang berada yang dibalik nama Patangpuluh itu katanya di sini pernah datang 40 prajurit yang membela perjuangan Pangeran Diponegoro dari Pulau Seberang, Sulawesi. Makanya kampung ini banyak Bugisan disebutnya. Orang-orang Bugis, keturunan Bugis dari Sulawesi. Tapi masih kota ini Pak ya? Kota Ini masuknya Jogja. kota itu. Karena dekat ke Tugu Jogja, dekat ke alun-alun, ke keraton itu dekat 10-15 menit lah. Ya kita masuk, kita sampai. Nih, sini woi. Ini udah kayak jamaah umroh aja ini. Ini berasa umrohnya. Berasa. Masih berasa. Saya kirim salam cinta. Mas, kunci saya sama. Babana. Masya Allah. Jek. Assalamualaikum. Salim dong. Om. Bolak-balik dong gitu dong. Woi. Mantap. Woi, Bang Wendy. Paling bawah. Kebaik guys. Yang punya rumah mau ke Jepang. Kita disuruh jaga rumah. Iya. Orang tidurnya pulas. Ketua rombong. Aneh telepon nggak diangkat-angkat. Tidurnya pulas. Kamu deh kalimatnya gimana? Udah sampai Jogja katanya. Oh, udah nyampe Jogja katanya. So ini kalimatnya wah. Sampai mana? Jogja. Wah, katanya. Ini kamu kan. Ini Pak Haji.
Oh nongol tutup lagi. Kamera. Bener. Anjir. Assalamualaikum sahabat siar. Kita habis sholat zuhur. Ini di mana kan, di Menoreh ya? Udah tinggal 10 menit lagi lah kita ke Menoreh. Tiba-tiba Atma reaksi dan kayaknya sudah ada makhluk yang masuk. Kita lihat ada informasi apa. Oke, silakan disempurnakan dulu. Oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bantu lagi. Bismillah. Bismillah. Oke, bisa Anda berkomunikasi dengan kami? Kenapa tiba-tiba Anda masuk ke dalam tubuh mediator kami? Apa ada yang ingin disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini? Tiba-tiba begini. Dengan siapa kami berhadapan? Kenapa tiba-tiba masuk ke dalam tubuh anak ini? Anda punya nama atau julukan yang bisa kami ketahui? Dari mana? Oh, kami dari Bumi Pajajaran. Dengan Aki siapa ini? Panggil saja. Ya? Panggil saja. Eyang. Oke, Eyang. Berarti Eyang udah tua ya? Masya Allah. Eyang udah tua ya? Eyang dari mana? Di tempat ini atau tempat lain? Saya jauh. Dari jauh? Ya. Boleh tahu jauhnya di mana? Saya mengawal kalian. Mengawal kalian, Masya Allah. Maksudnya mengawal tuh gimana, Eyang? Nanti kalau sudah waktunya, kalian akan tahu. Ada utusan dari jauh. Ada utusan dari jauh, Masya Allah. Apakah dari luar Indonesia? Betul? Luar pulau, oke. Luar pulau. Nah, kalau boleh saya tahu pulau mana nih luarnya, Eyang? Hati-hati.
Hati-hati. Kita tetap mengawasi. Eyang di sini sendiri atau bersama yang lain? Yang lain menunggu. Oh, menunggu. Kalau Eyang ditugasi untuk menjaga kami, berarti ada seseorang yang memerintahkan. Boleh kami tahu siapa yang memerintahkan Eyang? Beliau di sana. Saya tidak boleh menyebut. Oh ya, baik. Kami hargai itu kalau Eyang tidak ingin bisa menyebutkan. Memakai Udeng-udeng. berjubah putih, Berjubah putih, berwajah tampan, berwajah tampan. Masya Allah. Oke, Yang. hati-hati. Kami tetap mengawasi Insya Allah kami selalu akan hati-hati. karena mereka makhluk yang licik. Persiapkan diri Anda dengan baik, dengan Insya Allah. matang. Ingat, jangan lupa selalu berzikir. Insya Allah. Tanamkan dalam hati. Minta perlindungan. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan kembali nanti. Oke, Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Udah keluar, Pak Ustaz? Mer, Pak Ustaz, maaf, Pak Ustaz. oke. Mer, mediator. Los, di los. Mer ini bantu Asma. Duduk dulu aja. Tuh, bopong. Hah. Ini gimana ceritanya, Di? Kok Atma tiba-tiba hilang kesadaran? Iya, Pak Ustaz, kan kita selesai sholat. Terus Katma ke sini. Terus tiba-tiba dia merasakan ada energi yang ingin masuk, Pak Ustaz. Dan Atma sempat sebutkan seperti kakek-kakek. Oh, dia sempat merasakan ya, wujud yang akan masuk Iya. ke tubuhnya itu. Makanya dia megang pinggang, Pak Ustaz. Oh, megang pinggang. Ciri khas. Ciri khas kakek-kakek. Alisnya panjang berarti udah tua bener ini. Tua benar. Terus apa sih dialog yang ente bangun tadi itu? Seperti apa? Jadi sih kita dia? pengen tahu dia itu siapa gitu, Pak Ustaz. Jadi dia cuma bilang sebut saja namanya Eyang gitu. Oh, manggil aja Eyang. Dia berarti menyembunyikan ya. Menyembunyikan dari dirinya. Terus kemudian dia diperintahkan untuk mengawal kita, Pak Ustaz. Awal. Makanya. Siapa yang nyuruh ya? Nah, ketika Anit tanya gitu, siapa yang nyuruh? Dia ada di sana terus pakai udeng-udeng, berwajah tampan, pakai baju sorban putih, gamis putih lah. Asalnya dari tempat Jauh, Pak Ustaz. Tempatnya dari jauh, asalnya Dari luar pulau. luar pulau. Nah, luar pulau tuh luar pulau Indonesia, nggak tahu juga. Menarik juga. Menarik juga. Tapi nanti dia akan datang lagi, Pak Ustaz. Oh, nanti malam. Nggak tahu juga kapan, cuman dibilang nanti saya akan datang lagi. Nanti dia mantau dari luar dulu. Oke, nggak apa-apa lah. Mungkin bisa dialog lebih lanjut lah. Kita pengen tahu itu Iya. siapa itu. Cuma menarik, Pak Ustaz. Kita baru nyampe gitu, Pak Ustaz. Ada fenomena kayak gini gitu. Kayaknya kita memang benar serius gitu. Kayak serius. Serius, ya? bener. Nggak bohongan ini. Nggak bohongan. Berarti tim harus tetap waspada, terutama di hari kita mau berangkat ya. Iya. Dipimpin doa nanti sama Pak Levi agar semua berjalan dengan lancar. Insya Allah. Tapi ya bagusnya dia di pihak kita tadi ya. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Dan dia bersama pasukan yang lain, Pak Ustaz. Ada pasukan yang lain juga ya. Oke, kayaknya bukan dari kalangan manusia aja penasaran pengen nonton. Itu, Pak Ustaz. Iya.
Tapi ya mudah-mudahan lah acara berjalan dengan lancar. Amin. Intinya itu memang ada hal yang kita buka, ada hal baru, informasi, penambah wawasan kita, yang penting itu. Bukan sekedar gaya-gayaan lah gitu. Ada yang pengen kita capai, terutama buat sahabat syiar itu tentu hikmah dan pelajarannya menyangkut kejadian-kejadian masa lalu. Oke lah, berarti Indra, coba wawancara Atma, proses-proses sebelum masuknya seperti apa. Semakin menarik sahabat syiar. Masya Allah. Kedatangan kami di Bukit Menoreh, tepatnya di puncak Suroloyo. Apa yang akan terjadi nanti? Jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Gimana Kak Atma? Udah sehat? Alhamdulillah, Didi. Apa yang ente rasain? Awalnya tadi kita sholat bareng kan. Iya. Jamaah itu. Iya. Tiba-tiba pas banget itu selesai sholat, langsung kepala tuh puyeng. Wah, ini puyeng biasa kata saya kan gitu. Nggak lama ngeliat sesosok ini saya tuh kakek-kakek tuh. Mun alisnya kok panjang kata saya. Wah, ini benar apa bohong? Saya melek. Itu saya fokusin lagi, belum lagi, ternyata nongolnya itu lagi. Itu lagi ya. Jenggotnya panjang, alisnya juga panjang putih. Dia gini. Gini apa namanya? Belakang. Gini ya kayak Dia bawa tasbih kayak gitu ya? iya, bawa tasbih benar. Cuman dia nunduk aja diem gitu. Terus saya sempet nanya, kata saya, ini siapa gitu dalam hati saya gitu. Panggil aja Eyang, gitu. Eyang kata dia, Eyang. Waduh, kenapa makanya buru-buru keluar, udah tuh langsung. Langsung reaksi ya? Langsung reaksi itu. Masya Allah. Ya sempetnya sakitnya awalnya. Sini. Karena ciri-ciri kakek-kakek itu bungkuk gitu. Iya, bongkoknya nggak bongkok banget kayak orang apa? Mesti namanya tuh ngargai orang tuh. Jadi, Iya, iya. ya kalau iya jadi bongkoknya nggak terlalu bongkok gitu. Menghormati gitu Iya, ya. ya gimana gitu. Jawa lah ya. Iya, semacam Masya kayak orang Allah. Jawa gitu ya. Dia alisnya panjang. Kayak film kungfu berarti banyak. Iya. Putih semua, rambut putih alis. Kalau digambarin alis segini kali ini Kang Didin ya. Tapi pakai bajunya apa deh? Bajunya Jubah. baju biasa sih tapi Biasa. cuman putih kayak kain irom di apa tuh? Diikat aja. Iya, di samping dia makanya. Oh, oke. Iya, jadi kayak nyambung aja gitu, soalnya nyambung tuh pakaian itu tuh ke kayak bawah. ihram lah. Iya, kayak ihram. Oke. Terus saya sempat nanya tadi juga tuh pas, ini siapa gitu. Panggil aja Yang, dia bilang gitu. Insya Allah ya. Nggak mau ngasih tahu. Tapi udah aman? Alhamdulillah gitu. Tadi ini kan cepet sakit tuh. Gitu. Udah? Tapi udah sih pas udah Masuk mah udah ya? iya, alhamdulillah. Masya Allah. Hilang dia. Oke, berarti ente siap ya? Insyaallah siap. Oke, siap. Bismillah. Bismillah. Karena semakin menarik ini. Kira-kira makhluk dari mana tuh Kang Didi? Dari jauh katanya. Oh, dari jauh. Cuman dia nggak mau nyebutin di mananya. Insyaallah. Alhamdulillah. Oke sahabat siar, kita lanjut survei, kita naik ke atas. Kira-kira 10 menit lagi lah kita sampai ke Bukit Menorehnya, tempat yang kita tuju buat liputan. Bagaimana, nanti kita ambil gambar lagi di sana. Nah, gimana kelanjutannya? Tetap ikuti perjalanan kami di Bukit Menoreh, Masya Allah. Dan jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Suroloyo. Wah, ini yang relief yang lama ini, yang ini nih. Ada provinsi. Kinger. Oke sahabat Syiar, akhirnya saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap telah menginjakkan kaki di puncak Suroloyo, Bukit Menoreh. Jadi tepat di belakang saya ini, itulah yang dinamakan bukit atau puncak Suroloyo. Insya Allah tim nanti akan ke atas sana untuk melihat ada apa sih di puncak Suroloyo itu. Apakah betul puncak Suroloyo kadang disalahgunakan oleh saudara-saudara kita yang beragama Islam untuk meminta kepada selain Allah, walaupun bahasa mereka tuh minta kepada Allah tetapi melalui tata cara yang tidak dibenarkan oleh ajaran kita. Suasananya cukup adem. Iya,
Kaget ada. Ada kira pejuang dari mana? Saya udah pensiun, Bah. Oh, udah pensiun. Awalnya veteran ya, berarti ya, Iya. veteran pejuang siar, tapi pejuang siar mah nggak veteran bukan? Belum Masih ya? berjuang terus, Bang. Masih berjuang terus. Gimana Mer kesan ente tuh ketika kita perjalanan menuju puncak Suroloyo ini? Wah, benar, Bah. Ajib, Bah. Itu perjuangannya naiknya juga terjal. Naiknya terjal ya. Terjal, Bah. Terjal ya. Tapi akhirnya ketika kita sudah berada di puncak, waduh, ajib ya, sejuk dan apa hal-hal yang tidak mengenakan dalam perjalanan itu hilang semua. Iya. Begitulah ketika kita ingin meraih sesuatu. Mungkin ketika kita awal membangun sesuatu itu berat ya, penuh dengan tanjakan-tanjakan, tikungan-tikungan tajam gitu, dan nggak sedikit kita melewati lubang-lubang. Tetapi ketika kita telah sampai di puncak, disitulah kenikmatan yang Allah berikan. Dan jangan sekali-kali kita menghilangkan rasa syukur kita ketika kita berada di puncak. Jadi insya Allah kita akan liputan di sini, Mer. Ya, Pak. Mudah-mudahan dari segi cuaca juga mendukung. Jarak lokasi ini dari base camp kita itu kurang lebih 1 jam. Dan kita akan mudah-mudahan ketemu tempat minimalisasi yang cocok, dan kita juga mau ada wawancara ya seputar lokasi ini Bukit Menoreh dan juga seputar puncak Suroloyo dengan tokoh di sini ataupun juru kunci. Nah, dari situ mungkin pijakan awal kita dalam berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di lokasi ini, terutama Astadewa yang menjadi titik pusat kita dalam liputan nanti malam. Oke, Mer, karena cuaca juga mendung, kita ingin menaikkan drone karena kita juga pengen tahu situasi dari udara itu seperti apa lokasi ini. Konon katanya ada beberapa gunung yang memang terlihat jelas dari tempat ini ketika cuaca cerah, seperti Sindoro Sumbing, Sindoro enggak ya? Gunung Sumbing, Lawu, apalagi Merapi dan Merbabu. Dan tepat di depan saya itu pantai selatan. Baiklah sahabat siar, ikuti terus penerusan kami, vlog kami dalam kaitan liputan di puncak Suroloyo, Bukit Menoreh. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke? Oke, siap. Kita nikmati dulu hidangan kopi. Siar, saya beserta sebagian kecil dari kru Siar Dalam Gelap udah ada di puncak Suroloyo. Memang anak tangganya luar biasa banyak, hampir mendekati angka 300 anak tangga. Alhamdulillah. Nah, ini kloter kedua udah mau nyampe katanya. Kita coba wawancara sedikit yuk. Yuk. Ini siapa yang udah mau nyampe nih? Naik. Om Hendra. Siapa? Waduh. Ayo. Satu komando dong, semangat. Wih, tapi ternyata semangat juga Ini tim uang kaget ya. Tim uang kaget. Rumah. Assalamualaikum. Salam. Ya, selamat datang di Bukit Suroloyo. Kedua. Tapi gimana ente menikmati perjalanan menuju puncak ini, gimana nih kesan-kesannya? Sangat menikmati. Bah. Menikmati ya? Tiap tangga saya nikmati. Masya Allah. Kenapa? Berapa? Enggak, saya tahu kenapa dia menikmati. Kenapa tuh? Dia membayangkan ada bidadari di atas. Wah, adanya Astadewa. Waduh. Ya. Tapi alhamdulillah sahabat siar, walaupun memang tidak securam tangga yang pernah kita lalui di Galunggung ya, sampai 600-an kalau nggak salah, atau 700. Tapi ini memang karena dakiannya cukup curam, jadi membutuhkan tenaga yang ekstra. Dan kita ada beberapa, wah itu ada Rohman dan juga dari Pak Haji Korwils Yogyakarta juga ikut. Wah, Kloter terakhir ya? menghargai ya. Wah, luar biasa. Jadi di sini Indra yang disebut dengan puncak Suroloyo. Mas Ukis,
Ini kononnya apa namanya, Candi Borobudur itu terlihat ya dari sini ya? Iya. Masuk ke sini Ketua Korwil Yogyakarta. Titiknya di mana itu kalau boleh ini? Arah sana, Pak. Oh, arah sana. Tapi ketahuan nggak ininya? Borobudur ya, kelihatan karena sulit ya? Karena kalau dilihat dari sini itu kelihatannya cuma kecil sekali, Pak. Betul, sahabat siar. Karena ini memang udah puncak, jadi saya secara pribadi juga kalau ngeliat semut kecil-kecil ya. Iya, saya ngeliat semut kecil-kecil di bawah sana. Maksudnya rumah. Coba lihat tuh. Itu udah kayak puing-puing bangunan aja itu, batu bata yang berserakan. Luar biasa. Ini ketinggiannya juga saya belum tahu nih. Nyampe berapa ketinggiannya MDPL-nya ini ya? Nggak tahu ya, Mas Ugis ya? Nggak tahu ya, Pak. Dan tepat di depan saya itu ada Gunung Sindoro. Di sebelah sana ada Merbabu dan juga sampingnya Gunung Merapi ya, ada di sebelah sana ya? Iya. Merapi dan Merbabu. Dan di belakang saya itu tepat pantai selatan. Insya Allah di titik ini kita akan melakukan mediumisasi kalau memang memungkinkan di malam hari. Kalau tidak mungkin kita cari areal di bawah sana, karena memang kalau dilihat dari lokasi sangat sempit ya. Ini hanya cukup paling 10 orang ini. Dan juga kondisinya agak mengkhawatirkan karena ini langsung jurang ini. Ini langsung jurang yang kita kedalamannya di atas 100 meter ini. Ini juga mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, mungkin kita akan coba cari lokasi mediumisasi. Masya Allah, siang ini cuaca alhamdulillah cerah, tapi memang beberapa gunung kabut, apalagi udah menjelang sore hari. Waduh, pemandangan bukit-bukit itu udah nggak nampak di hadapan kita. Walaupun memang puncak-puncak gunung itu tertutup awan, tapi alhamdulillah kita cukup bisa menikmati keindahan di sekitaran puncak Suroloyo. Mas Ugis, Siapa? Mas Ugis sendiri tahu nggak sih arti Suroloyo itu? Suroloyo, saya sebagai penduduk Kulon Progo sendiri belum tahu. Belum ya? Suro itu kan artinya hiu ya? Ikan hiu. Bukan. Surabaya ini kan kakaknya Surabaya ya? Bukan? Bukan, Pak. Oh, nggak ada hubungan Mas Surabaya? Oh, saya kira ada hubungan Mas Surabaya. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Jadi Suro ini bukan diartikan ikan hiu sebagaimana Surabaya, hiu dan juga buaya, bukan berarti? Bukan. Cuman kalau loyo itu artinya puncak katanya ya? Kalau menurut sesepuh kita Dian Cepluk itu, loyo itu Loyo buahnya lemes. Aduh. Oke lah, sahabat siar, lebih enak sih memang kita akan bicara dengan kuncen ataupun tokoh masyarakat setempat yang nanti kita akan coba datangi mereka dan minta keterangan seputar mitos-mitos yang beredar, cerita-cerita rakyat yang ada di tempat ini. Dan memang yang menjadi pertanyaan besar saya, dari beberapa rumah yang kita lewati menuju puncak ini atau menuju Bukit Menoreh ini, rata-rata mereka memiliki patung atau simbol Semar, termasuk di tempat ini itu ada simbol Semar dan juga naga. Nah, ini juga kita perlu tanya nanti nih sama juru kunci ataupun kepala desa ya. Siap. Mudah-mudahan bisa ketemu silaturahmi dan kita sekaligus mewawancara, menggali informasi dari mereka. Ada cerita apa sih yang beredar di tengah masyarakat, khususnya cerita yang mereka pegang secara turun-temurun. Semakin menarik. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana sahabat siar. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Nggak tahu nih kenapa tiba-tiba kok Dian ini seolah-olah sedang merasakan sesuatu. Kayaknya perlu di-lock juga agar kita tahu siapa kira-kira yang mencoba berinteraksi dengan Dian ini. Siap semuanya jaga ini.
Assalamualaikum man ittaba'al huda. Kowe kabeh sop. Waduh, jadi Anda belum tahu kami. Kami akan memperkenalkan diri Anda. Kami akan memperkenalkan diri kami. Tapi kami pun ingin tahu siapa Anda sebenarnya. Kami adalah tim Syiar Dalam Gelap yang berasal dari wilayah Kulon yo. Betul, Kulon Barat. Kabar kabur on kokeng newisan. Jadi Anda sudah mengetahui akan kedatangan kami. Ono utusan saka kidul. Lalu Sing moro nemoni aku. Ono ing Gua Mintaraga. Supaya nemoni kowe-kowe kabeh. Ono wigati apa? Oke, sebenarnya ini masih terlalu dini lah kami mengutarakan niat atau maksud kedatangan kami. Ora oleh mbok ungkap kabeh ono ing kene. Iya, itu kan bagi Anda, tetapi ketika atasan Anda atau sesosok makhluk yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding Anda mengizinkan hal-hal yang memang perlu untuk diungkap, saya rasa nggak masalah. Karena kedatangan kami ke tempat ini atas undangan Asta Dewa. Kuwi tenan apa sing mbok kandhake? Apakah Asta Dewa belum menghubungi Anda? Yen ku wis temenan, aku ngalah tak bali ana ing Gua Mintaraga. Oh, seperti itu. Yang jelas kami memang akan melakukan kegiatan ini di malam hari. Dan kami ingin mengetahui lebih lanjut tentang sejarah masa silam yang terjadi ratusan tahun yang lalu di tempat ini bersama Syekh Subakir. Anda mengenal nama Syekh Subakir? Aku njaga kabeh para tamu sing padha mara ing tlatah Suralaya. Kabeh tak tekani. Maksud lan tujuane apa? Yen mengkono ya wis. Oke ya. Yen wis panggih kalian popo. Tapi Anda sendiri sudah lama tinggal di tempat ini? Wis. Dan Anda tahu adanya sosok manusia, seorang pendakwa Islam yang bernama Syekh Subakir, atau mungkin Anda mengenal dengan nama Syekh Muhammad Al-Bagir? Iya. Oke. Dan betul, dulu mereka berdua membuat sebuah perjanjian dengan Asta Dewa. Pancen yo mengkono iku. Sing wong-wong jaman saiki gak roh apa sing dirembug. Kita pengen tahu itu apa saja yang menjadi pembicaraan pada masa lalu. Ora ono kaitane marang aku. Oh, tidak ada kaitannya dengan Anda. Anda hanya apa tugas di tempat ini sebagai apa? Jogo. Hanya sapa sing
meh tekono ing Suralaya kene. Oh, seperti itu. Baiklah, dan saya harap Anda bisa hadir juga nanti untuk saya gali informasi di Malang. Aku mung manut dawuh. Oh iya, saya paham. Namun yang jelas kita tidak mungkin ke tempat ini tanpa memang ada undangan ataupun hal-hal yang menyebabkan kami berada di tempat ini. Pasti ada satu persoalan yang penting. Oh iya. Ya wis tak bali aku. Oke, kalau begitu. Terus nolakumu. Oke, kalau begitu kita akan berjumpa 2 malam ke depan. Nah, lo. Opo? Beneran bah ini bah? Ini ngapain duduk begitu? Ini kenapa tiba-tiba duduk begitu? Baru ada mau tanya, udah melek. Ya. Kurang fokus itu. Iya, belum ada tanya siapa namanya, udah melek. Panasan kalian teh nama matahari. Loske. Perasaan cuma bercanda saya tadi. Oke, sahabat Syiar, dimanapun kalian semua berada, ini adalah akhir dari vlog perjalanan kita menuju Bukit Menoreh, Puncak Suralaya. Ingat sahabat, akan ada tayangan kami di Puncak Suralaya atau Bukit Menoreh. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu,